Start dari posisi keempat, harapan podium terbuka lebar. Indonesia bersiap mencatat sejarah di Moto3 Amerika. Indonesia bersama. Tapi, dalam hitungan detik, semuanya berubah. Sebuah high side crash yang brutal menghentikan langkah Veda Ega Pratama di tengah pertarungan sengit. Apa yang sebenarnya terjadi di race ini? Kenapa Veda yang tampil begitu menjanjikan justru harus mengakhiri balapan lebih cepat? Dan yang paling penting, apakah ini akhir dari perjuangannya atau justru awal kebangkitan besar? Di video ini, kita akan bahas lengkap jalannya balapan Moto3 Amerika 2026. Dari awal penuh harapan hingga momen yang membuat seluruh fans Indonesia terdiam. Simak sampai akhir, karena ada pelajaran besar dan semangat bangkit yang tidak boleh kita lewatkan. Indonesia bersama. Lampu start padam. Moto3 Amerika 2026 resmi dimulai. Seluruh pembalap langsung melesak, tanpa menunggu, tanpa ragu. Dan seperti yang sudah diprediksi, race langsung panas sejak tikungan pertama. Veda Ega Pratama yang start dari posisi keempat langsung masuk ke dalam rombongan depan. Tidak ada penurunan posisi signifikan, tidak ada kesalahan di awal. Ini start yang sangat solid. Masuk ke sektor pertama Circuit of the Americas, para pembalap mulai membentuk grup besar. Slipstream mulai digunakan dan overtake terjadi hampir di setiap tikungan. Moto3 memang seperti ini, rapat, cepat, dan tanpa ampun. Di lap-lap awal, nama-nama seperti Guido Pini, Maximo Quiles, dan Alvaro Carpe mulai silih berganti memimpin race. Namun yang menarik, Veda tetap berada di dalam grup utama. Artinya, dia bukan sekedar ikut balapan, tapi benar-benar ikut bertarung. Masuk ke fase pertengahan, intensitas semakin tinggi, jarak antar pembalap semakin rapat, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Disinilah tekanan mulai terasa. Setiap pembalap memaksakan batas, late braking, hard acceleration, dan manuver agresif mulai terlihat. Dan Veda masih bertahan, masih berada di rombongan depan, masih menjaga peluang podium tetap hidup. Beberapa kali terlihat, dia mencoba mencari celah, mengikuti slipstream, dan tetap menjaga ritme balapnya. Tapi, Moto3 bukan hanya soal kecepatan. Ini soal timing, presisi, dan kontrol yang sempurna. Masuk ke fase krusial. Saat balapan mulai mendekati penentuan, semua pembalap di grup depan mulai meningkatkan agresivitas. Dan kemudian, momen itu terjadi. Di salah satu tikungan, saat kecepatan tinggi dan tekanan maksimal, Veda kehilangan kontrol bagian belakang motornya. High side, motor terlempar, Veda terpental ke udara dan jatuh dengan keras ke aspal. Ini bukan crash biasa, ini adalah high side, salah satu jenis crash paling berbahaya di dunia balap. Dan situasi semakin buruk, karena insiden ini juga melibatkan pembalap lain. Joel Esteban ikut terdampak dalam kejadian tersebut. Dalam hitungan detik, harapan yang tadi begitu besar langsung hilang. Kamera langsung menyorot lokasi kejadian. Motor tergeletak, Marshall mulai bergerak, dan balapan terus berjalan tanpa menunggu. Sementara itu, Veda tidak bisa melanjutkan balapan. Ini berarti DNF atau Did Not Finish. Sebuah akhir yang sangat disayangkan untuk pembalap yang sebelumnya tampil begitu menjanjikan. Sementara di depan, pertarungan tetap berlanjut. Guido Pini,
Maximo Quiles dan Alvaro Carpe terus bertarung hingga lap terakhir. Slipstream terakhir, late braking, dan duel sengit menjadi penutup race Moto3 Amerika. Dan akhirnya, Guido Pini keluar sebagai pemenang, disusul oleh Maximo Quiles dan Alvaro Carpe. Namun, di balik hasil tersebut, ada satu cerita yang tidak kalah besar tentang seorang pembalap muda Indonesia yang sempat berada di ambang podium, namun harus terhenti karena satu momen, satu crash yang mengubah segalanya. Tapi, apakah ini akhir dari segalanya? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Kita akan bahas di bagian terakhir tentang arti dari kejadian ini dan kenapa Veda Ega Pratama masih punya masa depan yang sangat cerah. Stay tune! Balapan ini sudah selesai. Pemenang sudah ditentukan. Podium sudah terisi. Tapi, ada satu cerita yang tidak akan dilupakan oleh fans Indonesia. Tentang harapan yang sempat begitu dekat. Tentang perjuangan yang terlihat begitu nyata. Dan tentang satu momen yang mengubah segalanya. Veda Ega Pratama datang ke Amerika dengan kepercayaan diri tinggi. Start dari posisi keempat, bertarung di barisan depan, melawan pembalap-pembalap terbaik dunia. Dan untuk beberapa saat, kita semua percaya, ini bisa jadi sejarah. Tapi, balapan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Satu kesalahan kecil, satu momen kehilangan grip, dan semuanya berubah. Crash itu memang menyakitkan, bukan hanya untuk Veda, tapi juga untuk kita semua yang mendukungnya. Namun, di balik semua ini, ada satu hal yang lebih penting. Seorang pembalap hebat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit setiap kali dia jatuh. Dan Veda sudah menunjukkan sesuatu hari ini. Bukan hanya soal kecepatan, bukan hanya soal posisi start, tapi soal mental. Dia berani bertarung di depan. Dan itu adalah tanda bahwa masa depannya masih sangat panjang. Hari ini mungkin dia gagal finish. Hari ini mungkin podium belum tercapai. Tapi ini bukan akhir. Ini adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Dan percayalah, kalau dia terus berkembang, kalau dia belajar dari momen ini, hari itu akan datang. Hari di mana Indonesia benar-benar berdiri di podium Moto3. Bahkan, mungkin lebih tinggi dari itu. Sekarang, aku ingin tanya ke kalian semua. Menurut kalian, apakah Veda Ega Pratama bisa bangkit dan meraih podium di race berikutnya? Dan menurut kalian, apa yang harus dia perbaiki setelah crash ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena suara kalian, dukungan kalian sangat berarti untuk pembalap muda Indonesia ini. Jangan lupa, like video ini kalau kalian bangga dengan perjuangan Veda. Subscribe channel ini untuk update terbaru MotoGP dan Moto3. Dan share ke teman-teman kalian, biar semakin banyak yang tahu bahwa Indonesia punya talenta besar di dunia balap. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Veda Ega Pratama, we still believe Indonesia.